Jadi kalau melihat dari kronologis yang sudah juga disampaikan kepada publik bahwa kemudian jadi kami mendengar itu dari Pak Sudirman Said, kebetulan tim 8, karena tim 8 berkomunikasi begitu, dan itu dilakukan, berita itu kemudian disampaikan oleh Pak Sudirman Said. Lalu setelah itu tim 8 juga mengkonfirmasi itu kepada Pak Anies, dan Pak Anies mengonfirmasi bahwa akan ada dukungan dari PKB dan membuat pengusungan pasangan capres-cawapres antara Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar begitu. Jadi kami melihatnya ini seperti kayak langsung saja begitu, sedangkan selama ini kalau Partai Demokrat bahkan hanya bertemu dengan PDIP, hanya bertemu dengan Gerindra membuka komunikasi, kami selalu membuka komunikasi seperti yang kita tahu bahwa kami selalu berkomunikasi dengan tim 8, namun kemudian ada partai yang bahkan untuk membuat kesepakatan sebesar ini tidak ada komunikasi sama sekali dengan Partai Demokrat yang ada di koalisi perubahan begitu. Penjelasan dari Pak Anies pada saat ditelepon itu seperti apa? Kami tidak tahu apa, tapi yang jelas mengkonfirmasi itu. Yang kami dapatkan adalah mengonfirmasi. Mengonfirmasi, Oke, ya, mengonfirmasi memang betul adanya nama Muhaimin Iskandar begitu ya? Betul. Tidak menduga bagaimana teman-teman Nasdem dan Mas Anies bisa di belakang kami bersekongkol membuat koalisi baru. Ini koalisi baru. Kenapa? Karena di surat perjanjiannya yang kami tahu itu adalah Nasdem dan PKB bersepakat mengusung Mas Anies dan Caimin. Ya, bagi kami ini tentu bagian dari pengkhianatan terhadap koalisi perubahan, karena komitmen kita kan semua setara dan sejajar, sudah ada 6 pasal di dalam koalisi itu, semua kita komunikasikan dengan baik, bukan malah bersekongkol atau diam-diam di belakang. Ini suatu bentuk bagi kami adalah praktek politik yang tidak pas lah. Demokrat mulai buka-bukaan, ada ancaman agar Anies Caimin sengaja dipasangkan. Anies Baswedan akhirnya memutuskan bakal menggandeng Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi cawapresnya. Keputusan itu langsung disorot oleh Partai Demokrat. Sebab Demokrat menyebut ada pengkhianatan sampai adanya kabar Anies Baswedan memilih Caimin menjadi cawapres. Demokrat bahkan kini mulai buka-bukaan, ada ancaman di balik skenario Anies Baswedan Caimin. Ini apa itu? Hal tersebut disampaikan juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Menurutnya ada sejumlah fakta yang dimiliki namun baru akan diungkap dalam beberapa waktu ke depan. Katanya memang ada ancaman. Saya kemarin dapat informasi tapi itu silahkan diklarifikasi. Misalnya Anies silahkan maju tetapi tidak boleh dengan Mas Ahaye. Jadi mungkin karena ancaman itu, makanya berbulan-bulan tidak jadi deklarasi itu. Terus ditunda-tunda, lalu malah membuat kesepakatan dengan pihak yang lain. Kata Herzaki seperti disitat Aki malam Kamis 31 Agustus 2023. Saat ditanya ancaman itu datang dari siapa, Herzaki mengaku belum akan membuka. Dia menyebut lantaran tak memiliki imunitas hukum, maka akan ada rekannya di DPR yang menyampaikan ke publik. Saya hanya bisa sampai di situ karena saya bukan anggota DPR. Saya tidak punya kekebalan atau imunitas, nanti saja tunggu teman saya yang anggota dewan yang menyampaikan yang memang mendengar secara langsung, ujar dia. Terlepas dari ada atau tidak ancaman, namun poin yang digarisbawahi oleh Demokrat adalah berpolitik dengan etika. Sebab 3 partai yang sebelum sepakat bergabung dalam koalisi perubahan memiliki semangat dan gagasan yang sama. Di satu sisi, Anies Baswedan sendiri mengaku sudah menyampaikan bahwa akan menggandeng Ahaye sebagai cawapresnya di Pilpres 2024. Surat itu disebut tulisan tangan oleh Anies dan ditujukan kepada Ahaye meminta untuk menjadi cawapres. Surat itu dikirim pekan lalu, tepatnya tanggal 25 Agustus 2023. Bahkan Capres Anies menuliskan keputusan itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani kepada Ketum Ahaye pada tanggal 25 Agustus. Intinya dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum Ahaye bersedia untuk menjadi cawapres, ujarnya. Akan tetapi semua justru berubah tiba-tiba, di mana di bawah komando Surya Paloh, Anies Baswedan seakan langsung setuju ketika diduetkan dengan Caimin sebagai cawapresnya.